Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu ini dia Lenovo IdeaPad Slim 514 IMH9. Laptop ini dibeli di toko online dengan harga 11,8 juta. Nah, harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung penjualnya yang ngasih harga. Oke teman-teman, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yang pertama unitnya, kemudian yang kedua chargernya sudah Type C ya teman-teman. Ini dia. Kemudian untuk wattnya, ini dia tegangannya 65 watt, dan ini cukup bagus karena akan support dengan namanya quick charge. Dan kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sebuah buku petunjuk alias manual seperti ini, dan kartu garansi ini adalah 2 tahun, bagus. Dan tulisannya juga teman-teman akan mendapatkan berupa tas, yaitu backpack, bagus ya, seperti ini, jadi bukan jijik lagi. Baiklah teman-teman, itu dia perangkat-perangkat apa yang didapatkan teman-teman ketika membelinya. Baiklah, kita mulai aja. Mulai dari unitnya, lihat dulu. Untuk warna yang ada di unit ini adalah Abyss Blue, dimana untuk desainnya ini cukuplah bagus, yaitu mempunyai material covernya terbuat dari aluminium teman-teman, dan bagian bawahnya juga terpakai aluminium juga ya, kayak ini, bagus. Dan memiliki bobot 1,48 kg dengan baterainya 58 Wh, dimana ini menurut Mobilemark 25 bisa mencapai 8,1 jam pemakaian standar. Nah, bagus ya teman-teman, karena lumayan oke dengan baterai 58 Wh dengan durasi yang didapatkan untuk dari laptop ini. Oke, ini dia untuk unitnya, desainnya. Dan untuk soundnya kita lihat dulu di bagian port-portnya ya teman-teman. Sedangkan port di sebelah kiri, yang pertama ada 1 kali USB Type C, dimana ngecas, support dengan power delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4. kemudian ada HDMI, kemudian ada lagi 1 kali USB Type C, support dengan power delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4. kemudian ada headphone jack combo 3,5 mili. Untuk port di sebelah kanan ada yang pertama, yaitu 1 micro SD card reader, kemudian ada 1 USB Type A 5 GB per second, dan ada lagi 1 USB Type A 5 GB per second, dimana sudah always on. Nah, setelah mengetahui port-portnya, kita lihat dulu untuk unitnya. Laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, bagus sekali. Dan untuk selanjutnya, layarnya ini adalah 14 in dengan Nano Edge dengan resolusinya WUXGA, yaitu 1920x1200, dengan aspek rasionya adalah 16:10, dengan refresh rate nya 60 Hz. Panel yang digunakan adalah OLED. Tidak lupa color gamutnya mencapai 100% DCP3 dengan tingkat kecerahannya mencapai 400 nit. Nah, bagus. Dan tidak lupa layarnya mengandung sertifikasi iSafe dan TUV Rainland Low Blue Light supaya tetap aman dan nyaman untuk mata. Ditambah lagi, untuk layarnya ini telah memenuhi kriteria display HDR True Black 500. Nah, di bagian bingkai atas terdapat webcam 1080p dengan privasi shutter, bisa dibuka dan tutup untuk menjaga privasi dan keamanan. Tidak lupa, laptop ini dilengkapi dengan pengaman biometrik dengan pengenalan wajah untuk Windows Hello. Laptop ini juga dilengkapi 2 buah mikrofon untuk kemampuan dual mic array, dan laptop ini juga bisa layarnya dilipat hampir 180 derajat ya, tidak sampai ya, hampir aja. Baiklah, itu untuk layarnya. Untuk selanjutnya, untuk keyboardnya, ini dia teman-teman, menggunakan keyboard Chiclet khas Lenovo ya. Dan keyboard ini juga memiliki backlight warna putih dengan tingkat kecerahannya mencapai 2 kali, dengan diatur dengan menggunakan tombol Fn dan spacebar. Nah, seperti ini. Dan di sini yang menarik di keyboardnya ini ada tombol khusus, yaitu Copilot. Nah, ini dia akan muncul namanya Windows Copilot. Ini sebagai AI dari Microsoft. Bagus, nice, good job.
Sedangkan untuk touchpadnya sendiri menggunakan glass touchpad, yaitu buttonless glass like nailer, serta sudah support dengan Windows Precision Touchpad. Nah, bagus sekali. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke screen recording untuk melihat spek dari laptop ini supaya makin jelas ya teman-teman. Dan ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows 11 di laptop ini, kita lihat dulu untuk command-commandnya melalui klik kanan di taskbar, kemudian pilih Task Manager, kemudian pilih Performance. Nah, ini dia, kelihatan bahwa CPU-nya memakai Intel Core Ultra 5 125H, dimana mempunyai clock speed dasarnya 1,2 GHz, kemudian mempunyai 14 core dengan 18 thread, dengan total cache-nya adalah 35 MB per second. Jadi semakin bagus, total cache-nya ini akan semakin besar. Nah, untuk 14 core sendiri ini terbagi 3 ya teman-teman, yaitu ada performance core dimana terbagi 4 inti, dimana clock speednya maksimalnya adalah 4,5 GHz. Sedangkan yang kedua efficient core terdapat 8 inti, dimana maksimal frekuensinya adalah 3,6 GHz, dan low power efficient core-nya ada 2, dimana maksimal turbo frekuensinya adalah 2,5 GHz. Nah, bagus ya. Jadi ada pembagian tugas untuk kinerja efisien maupun performance. Dan untuk memorinya ini dia 16 GB DDR5 dengan speednya 7467 MHz, dimana ini sudah terkoneksi semuanya dengan 2 channel, jadi sudah maksimal ya untuk 16 GB ini. Jadi teman-teman tidak bisa upgrade lagi untuk RAM-nya. Kemudian untuk SSD-nya ini dia dari Samsung 500 GB, dan saya sudah tes speednya melalui Crystal Disk. Ini dia hasilnya. Kecepatan read 6060 MB/s, kecepatan write-nya 4205 MB/s. Ini sudah Gen 4 ya, jadi kencang. Dan tidak lupa untuk laptop ini tidak support dengan dual storage. Jadi teman-teman jika ingin kapasitasnya lebih, maka harus mengganti SSD yang sudah terpasang ini. Nah, ini dia yang jadi kelemahan di laptop ini. Kemudian untuk WiFi-nya, ini dia sudah WiFi 6E dengan Bluetooth-nya 5.2, jadi sudah bagus dengan teknologi yang terkini. Kemudian di sini ada NPU, yaitu Neural Processing Unit, dimana digunakan untuk kepentingan atau kegiatan AI. Nah, dari sini teman-teman bisa bagus jika ingin mempunyai kegiatan AI akan mempercepat kinerjanya memakai hardware namanya NPU ini. Nah, mantap sekali. Dan tidak lupa untuk GPU-nya ini dia sudah pakai Interact, karena Interact ini harus mewajibkan namanya dual channel disk memorinya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bagus sekali kalau ingin memakai Interact ini untuk kegiatan editing maupun gaming medium, untuk kegiatan game-game yang casual aja. Oke, nice, good job. Untuk selanjutnya, laptop ini ada namanya aplikasi Lenovo Vintage, digunakan untuk mengelola laptop ini supaya makin bagus. Bisa cek waranti, ini dia garantinya 2 tahun. Ini baterainya, dan teman-teman bisa banyak mengetahui di Lenovo Vintage ini untuk fitur-fiturnya. Nah, oke, untuk selanjutnya ada juga laptop ini include dengan Microsoft Office Home Extension 21 ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu membeli lagi, dan harga kalau membeli 1,8 juta sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya ada namanya, saya tadi bisa buka hardware info, ini dia hasilnya. Nah, untuk suhunya ini dia teman-teman. Untuk sekarang 46 derajat Celcius dan naik tergantung pemakaiannya teman-teman, dan rata-rata adalah 40 derajatan. Ya, ini dia. Nah, ini jadi teman-teman masih bisa memprediksi bagaimana nantinya kalau digunakan untuk kegiatan yang lain. Jadi di sini itu suhunya kelihatannya. Oke, next. Dan untuk selanjutnya ini dia untuk spek keseluruhan. Di sini kelihatan ini NPU-nya, ini GPU-nya. Nah, ini dia untuk core-nya, prosesornya yang berjumlah 14, dan ini dia SSD-nya. Dan ini dia RAM-nya. Oke, itu aja teman-teman. Kita kembali ke kamera. Nah, gimana teman-teman setelah melihat dari impresi laptop ini? Cukuplah oke ya.
Nah, dari sini saya mempunyai ada keunggulan dan kekurangan yang saya temukan di laptop ini. Ini versi saya ya, jadi sifatnya subjektif. Keunggulan yang pertama yang saya dapatkan adalah desain laptop keren dan tipis, serta elegan dengan berat laptopnya 1,48 kg, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, performa bagus dengan prosesor Intel Core 5 125H 16 core. Kemudian yang ketiga, layar dengan panel OLED 100% DCP3, iSafe dan TUV Relevant dengan display HDR True Black 500 sehingga nyaman di mata teman-teman semua. Yang keempat, dilengkapi Microsoft Office Home and Studio 2021 sehingga teman-teman tidak perlu membeli lagi Microsoft Office-nya yang seharga 1,8 juta. Kemudian yang kelima, garansi premium care sekaligus accidental protection selama 2 tahun. Jadi teman-teman aman dengan laptop ini karena ada waranti jaminannya 2 tahun. Kemudian yang keenam, adanya fast charging 65 watt dan baterainya tahan lama, maksimalnya 8 jam dengan pemakaian standar. Nah, yang ketujuh yaitu adanya sertifikasi MIL STD 810H military sehingga teman-teman tidak perlu khawatir jika dibawa kemana-mana. Dan yang ke-8 yaitu adanya terintegrasi NPU untuk AI Boost, jadi bagus untuk kegiatan AI, makin produktif teman-teman ketika memakai laptop ini. Dan yang terakhir nomor 9 adalah suara stereo dari laptop ini cukuplah halus dan enak didengar karena Dolby Audio. Nah, ini dia, bagus. Dan yang saya dapatkan dari kekurangannya dari laptop ini adalah yang pertama, tidak adanya slot upgrade RAM karena RAM-nya sudah tersedia semua. Dan jadi teman-teman sudah harus puas dengan RAM 16 GB di laptop ini sehingga tidak bisa menambahkan lagi. Yang kedua, tidak adanya fingerprint reader di laptop ini. Kemudian yang ketiga, refresh rate layar masih 60 Hz. Kemudian yang keempat, tidak adanya dua storage upgrade di laptop ini sehingga teman-teman kalau ingin mendapatkan SSD maka harus mengganti SSD yang sudah ada di sini. Nah, itu dia teman-teman. Dengan ini saya selama impresi mempunyai kesimpulan bahwa Lenovo ini cukuplah bagus dengan dimana cocok untuk yaitu yang pertama, desainer mobile yang menggunakan Adobe Photoshop, Creative Cloud, dan maupun juga untuk kemampuan teman-teman yang punya kemampuan drafter 3D design seperti Corel, AutoCAD atau sejenisnya karena didukung prosesor yang powerful yaitu Intel Ultra 5 125H 16 core. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman gaming dengan setting medium tertentu sampai hard, untuk game casual akan lebih bagus karena sudah didukung oleh grafik bawahnya itu Intel Arc. Kemudian yang ketiga, cocok untuk teman-teman konten kreator mobile yang menggunakan Adobe Premiere atau editing video lainnya dimana dengan layar OLED akan membuat nyaman di mata teman-teman semua. Kemudian yang keempat yaitu tentunya untuk kegiatan produktivitas AI dimana sudah tanam NPU sehingga teman-teman akan membuat makin cepat dalam proses optimisasi fitur AI dimana sudah ada tombol Windows Copilot di laptop ini, jadi bagus sekali ya. Itulah teman-teman impresi saya dari laptop ini supaya teman-teman terbantu jika ingin meminang laptop ini. Oke, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.